Bayu mengobrol berjam-jam sama seorang wanita di kereta. Wanita itu memberikan coklat kepada Bayu. Bayu memakannya. Rasanya nyata banget. Tapi ternyata wanita itu enggak seharusnya ada di sana. Dan saat Bayu melihat jam, dia baru sadar sesuatu yang bikin dia nggak bisa tidur selama sisa perjalanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Horor. Pernah gak sih kalian naik kereta api sendirian di malam hari? Lalu duduk di bangku dekat jendela, melihat gelapnya malam sementara kereta terus melaju tanpa henti. Rasanya emang begitu tenang. Tapi pernah gak sih kalian berpikir siapa sebenarnya yang duduk di sebelah kalian? Kadang kita ngobrol sama orang asing, berbagi cerita, tertawa bareng, dan kita berpikir itu cuma kebetulan, pertemuan biasa di perjalanan biasa. Tapi bagaimana kalau ternyata orang yang baru saja kalian ajak ngobrol itu bukan dari waktu yang sama? Berikut adalah kisah yang dialami oleh seorang pemuda bernama Bayu. Sebuah perjalanan yang bermula biasa saja, namun mengubah cara pandangnya selamanya. Tapi, sebelum masuk ke ceritanya, sebaiknya subscribe dan like channel ini, karena channel ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang membuat hari-hari kalian menjadi menegangkan. Langsung saja, suara horor dimulai. Namanya Bayu. Hari itu, ia menaiki kereta Bima dari Jakarta menuju Surabaya dengan perjalanan 2 hari 1 malam sendirian. Biasanya, orang-orang kalau naik kereta cuma lihat pemandangan lewat jendela atau langsung tidur. Tapi Bayu enggak begitu. Dia lebih suka mengobrol. Buat dia, ngobrol itu cara paling ampuh ngusir bosen. Gak butuh banyak tenaga, cuma cemilan sama minuman. Obrolan pun bisa berjalan. Sudah sekitar 30 menit kereta berjalan. Bayu duduk sendirian di bangku nomor 14, gerbong ketiga. Di sebelahnya bangku nomor 15, masih kosong. Begitu juga 2 bangku di hadapannya, nomor 12 dan 13. Tak ada siapa-siapa. Di dalam kereta masih sepi. Kalau begini, gimana caranya bisa dapat teman ngobrol nih? Ujar Bayu. 5 menit lagi, kereta Bima akan segera diberangkatkan. Suara pengumuman stasiun terdengar jelas di seluruh gerbong. Perlahan penumpang mulai masuk. Kereta semakin penuh. Semua bangku hampir terisi. Cuma 3 bangku di dekat Bayu yang masih kosong tak tersentuh siapapun. Sudah 40 menit ia menunggu ada teman duduk. Tapi sepertinya hari ini takdir berkata lain. Mungkin perjalanan kali ini harus dihabiskan dengan tidur atau sekedar melihat pemandangan lewat jendela saja. Wah, ujar Bayu. Bayu menguap lebar. Suasana sepi itu bikin matanya mulai berat. Pelan-pelan ia pun terlelap. Bayu tersentak kaget dan langsung terbangun. Suasana melengking itu ternyata hanya bunyi tanda kereta siap berangkat. Perlahan, kereta Bima pun mulai bergerak meninggalkan stasiun. Bayu mulai meregangkan tubuh, mencoba melemaskan otot-otot yang kaku karena tidur sambil duduk. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh getaran halus dari roda kereta yang mulai bergerak. Ia menoleh ke sekeliling. Bangku nomor 12 dan 13 di hadapannya, serta bangku nomor 15 di sebelahnya masih kosong tak tersentuh siapapun. Mungkin memang tak ada yang akan duduk di sana. Ah, masa bodoh lah, ujarnya. Tiba-tiba,
Seorang wanita muda berjalan tergesa-gesa, menyeret koper besar yang tampak berat menuju ke arah Bayu. Kondektur segera menghampirinya. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" tanya kondektur. "Iya, Pak, tolong saya," jawab wanita itu. "Maaf, sebelumnya bisa tolong tunjukin tiketnya?" tanya kondektur. "Ini, Pak, saya duduk di bangku nomor 13, jawab wanita itu. "Bangku nomor 13 itu ada di sini, Bu. Silakan duduk dulu. Tenangkan diri dulu ya," ujar Bayu. Tapi wanita itu seolah tak mendengar. Ia malah menatap kondektur dengan wajah pucat dan gemetar. "Pak kondektur, anak saya hilang di kereta ini," ujar wanita itu. Melihat itu, kondektur pun bicara dengan nada lembut. "Bu, tenang dulu ya. Mari duduk dulu. Lalu ceritakan semuanya sama kami ya, Bu," ujar kondektur tersebut. Akhirnya wanita itu pun duduk. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu mulai bercerita pelan-pelan. "Begini, Pak, saya naik kereta ini sama anak laki-laki saya, namanya Andi. Pas sampai stasiun, keretanya hampir berangkat. Takut ketinggalan, saya suruh Andi naik duluan. Lalu saya turun lagi buat ambil koper yang tadi saya titipkan ke penjual makanan di depan pintu gerbong kelima. Sementara itu, Andi saya suruh cari bangku nomor 13 dan 14 yang sudah kami pesan. Pas itu, penumpang lagi berdesak-desakan masuk. Semuanya takut ketinggalan kereta. Bahkan saya sendiri hampir terdorong keluar sama orang-orang yang berdesakan itu. Begitu saya naik ke dalam, saya langsung cari Andi, tapi nggak ketemu sama sekali," ujar wanita itu. Umurnya 10 tahun, tingginya sekitar 150 cm, matanya berkaca, rambutnya hitam dan lurus, jawab wanita itu. "Baik, Bu, cirinya sudah cukup jelas, kami pasti akan menemukannya," ujar kondektur. 5 menit berlalu, kondektur tak kunjung kembali. Wanita itu tampak semakin gelisah, wajahnya memerah penuh penyesalan. "Maaf, Bu, mau permen?" ujar Bayu sambil menyodorkan 5 bungkus permen coklat yang tadi ia beli dari pedagang di stasiun. Maaf, terima kasih," jawab wanita itu. "Tenang aja, Bu, nggak perlu khawatir. Anak Ibu pasti ditemuin. Mungkin aja dia tadi bingung dan tersesat di gerbong lain. Kereta ini kan hanya terdiri dari beberapa gerbong. Mustahil dia bisa pergi jauh dari sini, Bu." "Oh iya, tujuan Ibu mau kemana?" ujar Bayu. "Saya mau ke Surabaya, ke rumah ipar saya untuk mengabarkan suatu hal," jawab wanita itu. "Lalu suami Ibu?" tanya Bayu. "Dia baru saja wafat 3 hari yang lalu," jawab wanita itu. "Oh, maaf ya, Bu. Saya turut berduka cita atas wafatnya suami Ibu," ujar Bayu. 2 jam telah berlalu. Hari mulai sore. Kereta 8 gerbong itu menuju membelah senja. Obrolan Bayu dan wanita itu makin mengalir, dan perlahan wanita itu tampak mulai melupakan kecemasannya soal anak yang belum juga ditemukan. Bayu pun kini mulai paham banyak hal tentang wanita itu. Ternyata, bangku nomor 12 itu adalah tempat anaknya, dan bangku nomor 15 di sebelahnya tempat suaminya, yang baru saja meninggal 3 hari lalu. Suaminya, seorang polisi lokal, tewas tertembak saat baku tembak dengan perampok bank 3 hari yang lalu. Awalnya, mereka bertiga berencana pergi berlibur ke rumah nenek anak sematawayangnya di Surabaya. Kematian suaminya sempat membatalkan rencana itu. Namun, karena wanita itu mendapat kabar ibunya di kampung halaman sedang sakit, dan tiket pun sudah dipesan, akhirnya mereka berdua tetap berangkat, meski hati masih penuh duka. "Maaf, Bu, kira-kira apa makanan kesukaan Ibu ya?" tanya Bayu. Saya sangat suka coklat,"
Suami dan anak saya juga sama. Coklat sudah lama jadi makanan favorit keluarga kami, jawab ibu itu. Kalau bapak gimana? Saya juga suka coklat, apalagi permen dan kembang gula. Pokoknya semua yang manis-manis saya suka, jawab Bayu. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas yang dipegangnya. Ia membuka kotak itu. Ternyata isinya coklat. Bapak mau coklat? Ujar wanita itu sambil menyodorkan kotak itu ke arah Bayu. Bayu pun mengambil 3 bungkus coklat dari kotak itu. Makasih ya bu, ucap Bayu sambil memasukkan 2 bungkus ke saku kemejanya. 1 bungkus lagi langsung ia buka dan masukkan ke mulutnya. Gimana rasanya? Tanya wanita itu. Enak bu, sangat enak, jawab Bayu. Wanita itu ternyata teman ngobrol yang menyenangkan. Setelah mengobrol cukup lama, Bayu mulai merasa nyaman dengannya. Wanita itu cukup cantik, wajahnya ayu, bibirnya manis, matanya indah, dan rambutnya hitam lurus tergerai. Perlahan Bayu merasa tertarik padanya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia sudah jatuh cinta? Dalam sekejap mereka menjadi semakin akrab. Ternyata wanita itu juga senang mengobrol dengannya. Mereka terus berbicara hingga lupa waktu. Tak lama kemudian, Pak Kondektur datang mengantar seorang anak laki-laki berambut lurus dan berkacamata. "Oh anakku," ujar wanita itu. Ia tersentak melihat anaknya, lalu langsung memeluknya erat sambil menangis. Baru saat itu ia sadar, anaknya sempat hilang beberapa jam yang lalu. Dengan perasaan bersalah, ia memeluk anaknya erat sekali sambil meneteskan air mata. Bayu dan Pak Kondektur pun hanya bisa tersenyum lega melihat pemandangan itu. Setelah itu, wanita itu pun berterima kasih kepada Pak Kondektur. "Maaf ya Bu, kami terlalu lama menemukannya," ujar Pak Kondektur. Ternyata anak ibu tersesat di dalam kereta ini, lalu kelelahan dan tertidur di dekat tumpukan barang di pojok gerbang ke-8. Tadinya kami tak menyangka ada anak yang bersembunyi di sana, tapi setelah kami memeriksa semuanya, akhirnya kami menemukannya. "Gak apa-apa pak, yang penting anak saya sudah ditemukan," jawab wanita itu. "Terima kasih banyak ya pak." "Gak apa-apa bu, itu sudah tugas kami," ujar Pak Kondektur. Suasana pun kembali tenang. Anaknya sudah duduk di tempatnya, dan wanita itu pun kembali melanjutkan obrolan dengan Bayu. Mereka mengobrol cukup lama, namun Bayu menyadari sesuatu. Selama itu, anak wanita itu terus menatapnya tajam. Bayu jadi merasa tidak enak dan tidak nyaman. Sepertinya anak itu tak menyukainya. Anak itu langsung menarik-narik lengan ibunya dan membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Wanita itu pun mengangguk pelan, lalu berbicara dengan nada lirih kepada Bayu. "Sepertinya anak saya tidak terlalu menyukai bapak. Maaf ya, mohon dimaklumi. Ia baru saja kehilangan ayahnya. Jadi ia belum terbiasa kalau ada lelaki yang mendekati saya," ujar wanita itu. Bayu mengangguk. Ia paham benar maksud wanita itu, dan ia bisa merasakan perasaan mereka berdua. "Baiklah, kalau begitu, saya mohon diri sebentar. Rasanya saya ingin berjalan-jalan ke gerbong lain. Lagi pula, kaki saya rasanya mulai kesemutan sejak tadi duduk di bangku," ujar Bayu pamit untuk pergi sejenak. Sambil berjalan santai, Bayu menelusuri satu persatu gerbong kereta, hingga akhirnya sampai di gerbong ke-8, gerbong yang paling ujung. Ia lalu duduk di salah satu bangku kosong di depan ruang bagasi. Bangku-bangku di gerbong ini memang banyak yang tak terisi. Dari sana, Bayu menatap keluar jendela, memandang bulan purnama yang bersinar terang di langit malam. Tanpa terasa 30 menit berlalu.
Bayu pun bangkit dan berjalan kembali menuju bangku nomor 14, tempat duduknya semula. Mungkin anak itu sudah tertidur lelap, dan saya bisa kembali mengobrol dengan ibunya, pikir Bayu. Namun saat ia sampai di bangkunya, hanya anak itu yang masih terjaga. Bayu pun duduk, lalu memberanikan diri bertanya kepada anak tersebut. "Nak, di mana ibumu?" tanya Bayu. "Mau apa kamu mencari-cari ibuku? Lagi pula, apa urusanmu menanyakan di mana ia berada? Kamu kan bukan ayahku," ucap anak itu kasar. Hati Bayu bergetar mendengar perkataan anak itu. Semula ia menganggap anak itu kurang ajar, namun lama-kelamaan ia mulai memahami. Wajar rasanya, anak itu baru saja kehilangan sosok ayahnya. Meski Bayu menyukai ibunya, ia sadar bahwa bagi keluarga itu, kehadiran orang asing yang baru dikenal tentu tak mudah diterima begitu saja. Bayu dan anak itu terdiam cukup lama. Tak lama kemudian, anak itu pun tertidur pulas. Bayu pun mulai merasa kantuk. Sepanjang perjalanan itu, mereka hanya diam tanpa kata. Akhirnya, ia pun memejamkan mata dan ikut tertidur. Beberapa saat berlalu, suara deru roda kereta kembali terdengar jelas. Bayu perlahan membuka mata. Namun, di hadapannya kini duduk seorang pria gagah berkemeja putih dan celana coklat. Rambutnya klimis dan kacamatanya memberi kesan berwibawa. Bayu tertegun. Bukankah tadi yang duduk di depannya adalah seorang wanita beserta anaknya? "Ah, mungkin saja tadi aku sedang bermimpi," batin Bayu. Bayu pun berkenalan dengan pria itu. Namanya Andi, persis seperti nama anak kecil yang ada dalam ceritanya tadi. Mereka pun mengobrol tentang banyak hal. Andi mulai bercerita, begitu juga Bayu. Mereka saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, hingga saling bertukar alamat dan nomor telepon. "Oh iya Pak, mau nggak Bapak dengerin sebuah kisah menarik saat aku berusia 10 tahun? Tanya Andi. "Tentu saja," jawab Bayu. "Baiklah, akan kuceritakan," ujar Andi. Lalu Andi pun bercerita tentang apa yang pernah dialaminya saat ia berusia 10 tahun. Saat itu, ia tersesat di dalam kereta dan tertidur di tumpukan barang di gerbong paling ujung. Ketika akhirnya, dia ditemukan dan dibawa oleh kondektur kembali ke ibunya. Ia melihat ibunya sedang asyik mengobrol dengan seorang pria asing yang baru dikenal. Ia merasa cemburu, terlebih ayahnya baru saja meninggal dunia. Ia tak ingin ada ayah baru, karena ia sangat mencintai ayahnya. Andi pun meminta ibunya agar berhenti mengobrol dengan lelaki itu dan menyuruhnya pergi. Setelah lelaki itu pergi, Andi bertengkar dengan ibunya. Ibunya kesal dan akhirnya pergi pindah ke gerbong lain. Saat ibunya pergi, lelaki yang tadi mengobrol dengan ibunya kembali dan menanyakan keberadaan ibunya. Andi menjawab dengan nada ketus, "Mau apa kamu mencari-cari ibuku? Kamu kan bukan ayahku." "Aku ngerasa bersalah dengan sikapku saat itu. Aku sangat ingin meminta maaf kepadanya," ujar Andi menutup ceritanya. "Lalu, di mana ibumu saat itu?" tanya Bayu. "Ibu pindah ke gerbong belakang. Beberapa saat setelah aku tertidur, aku merasa aneh dan terbangun. Tiba-tiba terjadi tabrakan antara kereta yang kutumpangi dengan kereta lain. Saat itu aku berada di gerbong ketiga dan selamat, tapi ibu tewas karena ia pindah ke gerbong belakang yang hancur dalam tabrakan itu. Aku sangat menyesal. Seandainya saja aku tidak menyuruh ibuku pindah gerbong, mungkin ia masih hidup sampai sekarang. Mungkin ia tidak akan menyusul ayahku ke alam baka," ujar Andi penuh penyesalan. "Turut berduka cita ya atas apa yang terjadi padamu," ujar Bayu tulus. Dalam hati Bayu bertanya-tanya,
Apakah ia tadi melintasi waktu saat tertidur, atau semua itu hanyalah kebetulan belaka? "Boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Bayu. "Ya, silahkan," jawab Andi. "Saat kau terbangun sebelum kecelakaan itu, di mana letak pria yang tadi duduk di hadapanmu?" tanya Bayu lagi. "Sepertinya ia pergi ke gerbong lain saat aku tertidur. Yang jelas, saat aku terbangun, ia sudah tidak ada di tempatnya," jawab Andi. 1001 pertanyaan mulai memenuhi kepala Bayu. Apakah pria yang diceritakan Andi itu dirinya? Semua terasa begitu nyata. Bayu teringat senyum wanita itu yang tadi duduk di bangku nomor 13, mengobrol dengannya sambil menunggu anaknya ditemukan. Hatinya mulai gelisah. Tak mungkin ini sekedar kebetulan. Tapi bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? "Maaf Pak, apakah Bapak suka berjalan-jalan naik kereta?" tanya Andi tiba-tiba memotong lamunan Bayu. "Oh, iya, tentu saja," jawab Bayu gugup. "Selama hidupku, aku selalu merasa dihantui rasa bersalah terhadap pria yang sempat aku perlakukan kasar 10 tahun lalu," ujar Andi. "Setiap kali aku naik kereta, aku selalu memesan bangku nomor 13, tempat ibuku dulu duduk sebelum pergi. Dan aku pun selalu bercerita hal ini kepada siapapun yang duduk di bangku nomor 12, 14, ataupun 15. Aku juga selalu meminta maaf kepada setiap orang yang kuceritakan kisah ini, sebagai permohonan maafku yang sebesar-besarnya kepada pria yang pernah aku perlakukan kasar dulu. Aku takut ayah dan ibuku di sana tak akan memaafkanku kalau permohonan maaf ini tak sampai kepadanya. Maukah Bapak membantuku?" pinta Andi. "Baiklah, aku akan membantumu. Aku yakin pria itu pasti sudah memaafkanmu, karena dulu umurmu kan masih 10 tahun, ujar Bayu menghibur Andi. "Sekarang pria itu pasti sudah berumur sekitar 40 tahun. Mungkin sudah punya anak dan istri," ujar Andi. Kereta terus melaju hingga akhirnya tiba di Surabaya. Bayu dan Andi turun di salah satu stasiun kota itu. Dari sana, mereka berpisah menuju tujuan masing-masing. Meski sudah berpisah, Bayu tak berhenti memikirkan semua kejadian yang dialaminya di dalam kereta. Sejak saat itu, Bayu berjanji pada dirinya sendiri, tak akan lagi sembarangan mengobrol dengan orang asing selama perjalanan naik kereta. Ia juga tak akan lagi tertidur di bangku kereta. Kini ia lebih memilih membaca buku, minum kopi, atau sekedar memandangi pemandangan di samping jalan untuk mengusir rasa bosan. Namun tiba-tiba, ikatan tali sepatu Bayu terlepas. Ia pun berjongkok untuk mengikatnya kembali. Saat itulah, 2 bungkus coklat jatuh dari saku ke mejanya. Bayu terdiam. Dari mana coklat ini berasal? Ia sama sekali tak ingat pernah membelinya selama perjalanan. Aneh-aneh saja yang terjadi hari ini, ujar Bayu pelan. Dan begitulah kisah yang dialami oleh Bayu di atas kereta malam itu. Sebuah perjalanan yang tak hanya membawanya dari satu kota ke kota lain, tapi juga membawanya melintasi waktu, menyaksikan sesuatu yang seharusnya tak bisa dilihat oleh siapapun. Seringkali kita tak menyadari bahwa di samping kita, di ruang yang sama, mungkin saja ada mereka yang sudah tiada, yang masih terjebak di masa lalu, yang masih menyelesaikan urusan yang belum selesai. Entah itu untuk meminta maaf, untuk mengucapkan selamat tinggal, atau sekedar untuk menemani seseorang yang masih merindukan mereka. Coklat yang jatuh dari saku Bayu itu tak pernah ia beli, tapi itu nyata. Itu pemberian seseorang yang mungkin sudah tak ada lagi di dunia ini. Sebuah tanda bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi.
bahwa sosok wanita itu, senyumnya, suaranya, kehangatannya, semuanya nyata. Dan terkadang, di antara kita ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar logika. Hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan di dalam hati. Karena pada akhirnya, yang gaib itu ada. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di suara horor berikutnya.